Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Meskipun cuaca di luar sana belum bisa kita pastikan menentu, tetapi kita pastikan di malam ini kita bisa mendengarkan dan bisa ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf di Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Untuk edisi malam ini Selasa 27 Desember 2022, bertepatan juga dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, kami hadirkan untuk Anda hingga sepukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda keluarga Fas yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan beberapa pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 0815709640-nya. Jangan lupa untuk Anda bisa mendengarkan di 90.1 Fas FM atau di live streaming radio fasfm.com dimanapun Anda berada. Malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang malam hari ini stay di 90.1 Radio Fas FM, juga yang gabung di media sosial kita dimanapun berada. Alhamdulillah penghujung tahun, hari ini masih hujan, kita diberikan kesehatan dan masih punya kesempatan untuk ngaji terakhir di tahun 2022. Iya, Alhamdulillah. Sangat luar biasa sekali, dan memang ini penghujung 2022 banyak masyarakat yang sudah mulai menikmati ragam cuti akhir tahun. Ada juga disertai dengan anak-anak yang libur setelah semester kemarin ya Gus ya. Sehingga akhir-akhir ini kalau mungkin Gus Yusuf bepergian agak sabar gitu ya. Macet lalu lintasnya. Dari beberapa nomor polisi juga di plat kendaraannya juga terlihat dari luar kota, melintas di Magelang, atau sekedar menikmati wisata yang ada di Magelang ini. Nah, ini biasanya tanda-tanda bahwasanya penghujung 2022 disertai dengan liburan ini banyak masyarakat yang mengunjungi tempat-tempat atau objek wisata. Apa Gus ini pesan-pesan atau penekanan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Ya, tentu yang pertama kita bersyukur memang ini setelah 2 tahun lebih kemarin kita tidak menikmati liburan akhir tahun ya. Ya. Ini kan tahun pertama setelah pandemi gitu kan. Ya. Ya, cuman kita berharap semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Tidak ada musibah, tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Maka yang penting ya satu, tetap waspada, sabar, karena tentu ya tadi jalannya juga pasti akan macet kan. Iya Gus. Jalan ke macet, apalagi hujan yang hampir tiap hari menggujur, bahkan di beberapa daerah juga masih ada banjir. Iya. Ini butuh kewaspadaan yang ekstra menurut saya. Apalagi teman-teman yang memilih berlibur di pantai, di pegunungan, mungkin juga harus ekstra kan? Iya. Karena juga masih rawan longsor, juga apalagi aliran air sungai itu kan tidak bisa ditebak kan? Iya betul. Ya sekarang padahal lagi pada seneng-senengnya main tubing, main air lah intinya. Ini juga menurut saya harus lebih hati-hati, lebih waspada lah. Iya. Ya agar akhir tahun ini tidak membawa berita-berita yang tidak mengenakan lah. Ya, amin. Ya. Memang banyak sekali informasi yang disampaikan oleh BMKG, Gus, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Beberapa pekan ini kita memang akan disertai hari-hari kita dengan hujan, bahkan disertai dengan angin ini. Ya. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang malam ini juga belum pulang ini ke Magelang. Teman-teman kita ini. Iya, kemarin ada teman yang liburan di Karimun Jawa. Ini juga terjebak oleh cuaca. Iya. Akhirnya sampai 3-4 hari ini juga belum jelas. Belum jelas, tapi ya kita doakan agar sehat. Amin. Ya nambah waktu liburannya di sana kan. Oke. Karena nunggu cuaca baik baru kapal bisa berlayar kan, bisa berlabuh. Iya. Tapi banyak juga Gus masyarakat yang masih istilahnya mengidentikan Desember dengan besar-besarnya kalau dulu bencana, mungkin selain bersamaan dengan musim yang ada nih Gus.
Ya sebetulnya kan soal cuaca saja. Nah, Desember ketepatan pas musim hujan, pas Ya. lagi deras-derasnya. Juga Desember traffic masyarakat lagi banyak-banyaknya hingga mungkin ya tadi kurang waspada, kurang hati-hati. Kalau musibah itu ya semua minallah lah. Bisa datang kapan saja, Ya. tidak harus nunggu Desember. Meskipun Desember kalau kita terus hati-hati dan bermohon kepada Allah, ya insya Allah akan tetap diberikan keselamatan lah. Amin. Intinya ya tetap selamat berlibur. itu Selamat aja. berlibur. Meski harus dengan hati-hati. Kehati-hatian, tetap waspada ya Gus ya. Oke, di penghujung 2022 ini Gus, masyarakat juga tentu butuh setelah musahabah atau evaluasi inspeksi apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Yaitu tahun baru itu sebetulnya kan tahun muhasabah. Tahun kita untuk introspeksi. Jadi tidak perlu harus hura-hura. Sebetulnya begitu. Gitu ya. Introspeksi itu malah justru butuh keheningan, Keheningan. butuh suasana yang tenang. Tapi kadang-kadang ya ada yang introspeksi harus dengan dugem. Kalau nggak dengan musik jedar-jedur itu kan Problemnya nggak nggak keluar. Instingnya, ide-idenya kan dia harus bikin resolusi. Nah, itu harus dibarengi dengan dentuman Ya. musik dengan ya itu kan ya monggo saja. Tapi kalau kita yang sudah berumur kayak gini ini kan introspeksi lebih pada keheningan. Keheningan ya. Keheningan kita yang pertama tentu kita bersyukur ya. Masih diberi kesempatan oleh Allah Ya. bisa menikmati sampai penghujung tahun. Kita bisa diberikan keselamatan. Kemarin melewati pandemi yang luar biasa. Ya. 2 tahun kemarin perjuangan kita, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Nah ini kita syukuri. Yang terpenting introspeksi itu menurut saya banyak syukurnya. Jangan nginget-nginget malah justru yang menjadikan kita mengeluh. Ya. Tapi yang kita ingat adalah nikmat-nikmatnya Allah. Persoalan ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Wah, planning kita meleset ini tahun ini, umpamanya kan. Ya. Target perusahaan nggak tercapai. Ya, tapi yang jelas sampean kan sehat gitu loh. Ya. Apapun hasil capaian kalau diimbangi dengan tidak sehat nggak ada artinya. Ya Gus. Itu nikmat yang terbesar. Sehat, anak-anak sehat, keluarga lengkap, wah itu udah nikmat yang luar biasa. Amin. Yang terpenting menurut saya perbanyak syukur lah. Perbanyak syukur. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Untuk ada keluarga Fas, perbanyak syukur dan jangan lupa selamat menikmati libur Anda bersama keluarga ya. Dan malam ini seperti biasa kami akan mengangkat tema yang sudah masuk ya. Ada beberapa keluarga Fas yang sudah mengirimkan pertanyaan di 0815-7870-940 atau juga untuk Anda yang sudah mengirimkan di beberapa pesan ya di komen dari video Gus Yusuf Channel. Banyak sekali yang kami himpun dan malam ini kami akan bahas untuk Anda. Malam ini dengan tema berbuat baik terhadap non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf, Mas Dimas dan redaksi Baiti Janati. Alhamdulillah wa syukrulillah masih diberikan kesehatan dan juga nikmat sempat untuk bisa mendengarkan Baiti Janati sekaligus menyaksikan di channelnya Fas FM dan juga Gus Yusuf Channel. Desember 2022 Gus Yusuf sudah tinggal hitungan hari menuju ke tahun baru. Berbagai jenjang pendidikan juga bersamaan menyelesaikan libur setelah tes semester. Dunia kerja pun tak ketinggalan, terutama bagi saudara kita yang merayakan perayaan keagamanya di bulan Desember ini juga turut ambil cuti. Nah, ada satu pertanyaan yang malam ini akan saya sampaikan kepada Gus Yusuf. Di tempat kerja saya, Gus, ada dan tidak sedikit karyawan yang non-muslim. Padahal di tempat kerja kami, sang ownernya adalah seorang muslim. Nah, bagaimana seharusnya kita memperlakukan non-muslim di tempat kerja kita? Di kantor kita menemukan rekan kerja yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk latar belakang agama yang berbeda. Terkadang perihal ibadah, saya menjadi sering sungkan terhadap mereka. Contoh kata, sehari saya bisa menikmati waktu istirahat sejenak
Ya, tanda petik sembari sholat 5 waktu. Sementara mereka tidak ada waktu untuk itu dan otomatis mereka jam kerjanya lebih banyak daripada kami. Nah, saya mempunyai beberapa hari kebesaran sementara mereka hanya setahun sekali, seperti di Desember ini. Apakah sudah cukup adil dalam dunia kerja kita, Gus, akan sistem ini? Belum lagi cara kita untuk memberikan penghormatan kepada mereka tentang hari rayanya. Kalau kita ada hari raya, otomatis mereka bersilaturahim ke tempat kita. Nah, kalau mereka merayakan perayaannya, apakah kita juga diperkenankan bersilaturahim ke sana? Terima kasih atas jawabannya. Mohon doanya agar kami tetap kuat mempertahankan iman Islam kami. Hamba Allah di Temanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas atau Mbak ya, yang ada di Temanggung atas atensinya. Itu sebetulnya hal yang klasik. Kita ini hidup memang tidak bisa sendirian. Ya. Kita ini masyarakat sosial, harus siap untuk berinteraksi, siap untuk bertemu, siap untuk bersama-sama dengan kelompok lain, keyakinan yang berbeda dan sebagainya. Dalam Islam sih sebetulnya sudah cukup jelas garis-garisnya. Kita mengenal satu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kita harus saling menjaga, kita harus hidup rukun, kompak, sesama umat Islam. Meskipun mungkin berbeda fahamnya, meskipun berbeda organisasi keagamaannya, meskipun mungkin berbeda pilihan politiknya, tetapi ketika masih kita asyhadu alla ilaha illallah, kita juga masih mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, maka kita terikat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seiman seagama. Terus ketika hidup di Indonesia, hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, maka kita juga ada bingkai yang namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Meskipun Anda beragama Nasrani, Anda seorang Buddhis, Anda beragama Hindu, tapi ketika Anda masih mengakui bahwa dasar negara kita Pancasila, bendera kita masih merah putih, maka Anda adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Maka kita harus bisa hidup bersama-sama. Bahkan kita punya kewajiban untuk menjaga NKRI. Ini rumah kita. Kita menghirup udara, oksigen, ini adalah oksigen Indonesia. Kita minum airnya juga Indonesia. Kita hidup di atas tanah Indonesia. Maka wajib kita menjaga. Karena itu termasuk bagian dari hubbul waton minal iman. Kemarin ketika mau Natal dan Tahun Baru, tahun-tahun yang lalu lah, itu teman-teman Banser datang ke rumah, nanya, Gus, kita dapat undangan untuk ikut ngepam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Saya tanya, dari mana? Dari Polres, untuk ikut menjaga keamanan, untuk ikut membantu kelancaran lalu lintas. Wah, bagus. Saya bilang gitu. Tapi ini ada teman-teman yang ditugasi menjaga di depan gereja. Boleh apa tidak? Teman-teman Banser
teman-teman Muslim membantu menjaga pengamanan Natal di depan gereja. Loh, saya jawab kenapa tidak, itu loh. Sampean berangkat, mantep, bismillah, niat ingsun njogo Indonesia. Jadi yang kalian jaga itu bukan sekedar gereja, tapi yang kalian jaga adalah Indonesia. Ini yang terpenting, gitu loh. Ya. Nah, di Indonesia itu ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada pura, ada pasar, ada kantor, itu sama. Semua itu bagian dari Indonesia yang harus kita jaga. Jadi kowe ora usah niat njogo gereja, niat to njogo Indonesia. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu hal, kita lengah umpamanya, tiba-tiba ada bom meledak di gereja, Ya. itu yang sedih, yang susah, tidak hanya umat Kristiani. Kita umat Islam pun juga ikut sedih. Ya. Apalagi yang namanya bom itu nggak bisa pilih-pilih. Siapapun yang didekat pasti akan kena. Padahal kalian tahu di depan gereja di Magelang itu yang jualan angkringan siapa? Itu kan saudara-saudara kita juga umat Islam. Siapa tukang becak yang mangkal di depan gereja? Terus juga tukang parkirnya yang kerja di situ kadang juga saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau ada bom meledak, korbannya saya yakin tidak hanya umat Kristen, tapi juga umat Islam. Ya. Nah, itu yang harus kita harus berpikir panjang. Jadi kalau terjadi sesuatu itu bukan hanya umat Kristen, tapi duka kita semua, gitu loh. Nah, ini yang kenapa banser-banser ditugasi ikut pengamanan Natal, karena sekali lagi untuk menjaga Indonesia itu. Nah, kita ini bekerja tadi yang disampaikan kan, Iya, Gus. di kantor tidak pilih-pilih, ya siapapun silahkan bekerja, karena di negara ini punya hak yang sama. Ya. Nah, soal ada hak beribadah, itu memang kita umat Islam karena kita wajib sholat 5 waktu. Sementara teman-teman Nasrani kan tidak harus berhenti kerja terus sholat, ada ibadah yang khusus kan, enggak. Ya. Maka ya wajar saja kalau teman-teman di luar Islam itu kerjanya lebih panjang. Tapi saya yakin perusahaan juga akan menghitung itu kan. Oke. Akan menghitung, ada rewardnya. Siapa yang bekerja lebih panjang, ya pasti hasilnya juga akan lebih banyak. Ya, cuman saya minta kepada teman-teman Muslim, jangan ibadah itu menjadi alasan untuk menurunnya produktivitas kerja. Ya. Nah itu. Sepakat, Gus. Jadi kalau sholat duhur, isoma taruh kata, Ya. itu setengah jam cukup, ya sudah. Kadang-kadang sholat duhurnya setengah jam, tidur-tidurannya setengah jam, nah, nanti makan, ijek tambah ngerokok. Ya. 2 jam dong. Iya. Wah, umat Islam itu nggak produktif. Itu bukan Islamnya, tapi orangnya aja yang nggak bener gitu loh. Ya. Kadang-kadang nuntut, wah, asar, kudu leren, jam 3, Ya. kita harus sholat asar gitu loh. Islam itu fleksibel kok, itu loh. Ya. Wong asar itu asal belum masuk maghrib masih bisa sholat kok. Jadi kalau jam 1 baru masuk, kok jam 3 harus berhenti sholat? Ya. Ini kan ya nanggung lah. Ya dibablas ke wae, sholatnya kok jam 4:30. Oke. Setelah selesai kantor gitu loh. Jangan, wah ini harus sholat fi awali waktiha. Saya harus izin. Kalau saya nggak boleh sholat berarti Anda diskriminasi. Itu namanya menggunakan alasan agama untuk
pembenaran tadi. Oke. Wong sholat asar jam 5 masih boleh kok. Begitu. Jadi ya kerjanya jam istirahatnya sama. Jam 12 sampai jam 1 muslim atau non muslim Itu. sama. Berhenti Ya. istirahat. Yang muslim kepotong sholat, Ya. yang non muslim 1 jam hanya untuk makan dan mungkin istirahat. Ya. Tapi kalau yang muslim bisa sholat. Asar ya jam 5 ya keluar bareng gitu kan. Keluar bareng gitu loh. Oke. Yang masuk jam 7 masuk pabrik jam 7 kan sholat maghrib bisa. Sholat maghribnya kan bisa, cuman isaknya tidak harus. Ya. Wah, aku kerjanya kudu jam 8, aku bar isaan. Ora isaan sik. Wah. Wong sholat isak jam 12 malam juga boleh kok. Boleh ya. Oke. Sholat isak jam 1 malam juga masih boleh kok. Nah, itu yang saya maksud di situ. Jangan agama itu menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Itu yang dibenci oleh Rasulullah. Jadi haknya tetap sama, nggak ada yang perlu ewoh pekewoh gitu loh. Oke. Kalau soal hari raya, ya umat Islam kan hari raya yang kita juga sama, Idul Fitri, teman-teman Nasrani juga Natalan. Kalau Idul Adha kan ya monggo-monggo saja, kan cuman ya libur kan, kita bisa sholat Id. Yang lainnya kan tidak harus zaman terus ikut terus ini peringatan, ada peringatan Maulid Nabi harus libur kantor. Peringatan Isra Mi'raj harus libur kantor lagi, peringatan ini. Wah, ini kan hari rayanya itu sama setahun sekali. Kristen itu ya Natalan, Islam juga Lebaran kan setahun sekali kan. Iya. Nggak ada perbedaan gitu loh. Nggak ada problem. Soal kita merayakan atau mengucapkan selamat kepada teman-teman Nasrani, itu memang ada berbagai pendapat. Ada berbagai pendapat ya. Ya, jadi kita sebetulnya nggak perlu ribut. Kita ini setiap akhir tahun gini pasti ada apa? Geger tahunan ya. Geger tahunan. Udah nggak zamannya lah. Anda mau mengucapkan selamat Natal ya monggo. Karena ada ulama yang memperbolehkan. Ya. Bahwa kita mengucapkan selamat hari Natal kepada teman-teman yang merayakan, itu bagian daripada muamalah bainan nas. Ini urusannya bukan muamalah makhdoh kepada Allah, tapi ini urusan ya bersosialisasi. Ini urusan hablum minan nas, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada ulama yang tidak memperbolehkan, Anda ikuti juga nggak apa-apa. Anda nggak mengucapkan selamat hari raya Natal juga, saya yakin teman-teman Nasrani juga nggak akan tersinggung. Asal Anda tidak demonstratif. Yang persoalan itu kan yang masang spanduk itu. Oh, begitu ya. Dilarang mengucapkan selamat gitu. Iya. Iya kan? Yang persoalan kan di situ. Oke. Kalau soal silaturahim, Bagaimana nih Gus? no problem. No problem. Jadi sebagaimana kita berlebaran, itu banyak teman-teman dari gereja, ada pendeta, ada romo, Ya. juga para puder, Biku itu, juga ya? Ya, biku juga. Kalau lebaran pada datang ke rumah, Oke. ucapkan selamat Idul Fitri, saling mendoakan. Ya, saya jamu dengan semampu saya, ya, Halal sama ya? gitu loh dengan tamu-tamu yang lain. Ya. Ada ketupat, ada opor, opor, ayo ya. makan bareng-bareng, Oke. nggak masalah gitu. Begitu pula kalau kita pengen mengucapkan selamat Natal, Anda datang kalau memang itu istilahnya teman dekat, saudara dekat, datang aja ke rumahnya. Oke. Datang ke rumahnya. Yang tidak boleh itu satu, Anda datang ke gereja pas waktu misa Natal. Itu yang nggak boleh. Sebagaimana teman-teman Nasrani lebaran datang pas sholat Id di masjid, nggak boleh. Ini udah urusan ibadah. Urusan gitu loh. ibadah ya. Oke. Urusan ibadah. Anda tidak perlu datang ke masjid untuk menunjukkan toleransinya. Ya. Begitu pula kita umat Islam,
menunjukkan toleransinya tidak harus datang ke gereja. Cukup datang ke rumahnya, kita silaturahim, ya saling berkunjung, itu menurut saya bagus. Nah, memang ya harus ada pemahaman itu, lakum dinukum waliyadin. Begitu ya. Ini soal kemanusiaan, ini ibadah murni, jangan dicampur adukkan gitu loh. Jangan dicampur adukkan. Ya. Kalau di kita ada silaturahim lebaran, kalau teman-teman Nasrani kan istilahnya ada open house. Oke. Ya, open house. Saya juga datang di beberapa romo, beberapa pendeta. Ya. Ketika beliau open house di kediaman, biasanya kalau di seminari Katolik itu ada tempat sendiri, di gereja terus ada kediaman romo apa, kita datang, ikut open house, nggak masalah, itu bentuk. Tapi Anda nggak datang pun juga nggak masalah, gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan memaksakan. Ini kan apa ya? Hukum itu sebetulnya fleksibel. Iya. Hukum itu akan berbeda saat bagaimana dan kepada siapa. Taruh kata, ada kiai yang ketepatan dia juga tokoh publik, tokoh pemerintahan. Kiai yang mungkin sekaligus bupati. Dia mungkin pas Natalan datang ke gereja. Begitu. Tapi jangan Anda hukumi, jangan Anda ikuti, karena dia datang sebagai bupati kan, pejabat ya. Ya, sebagai pejabat. Nah, sementara saya kiai kampung, mendinoming nang masjid, nang langgar, ya tidak harus ikut datang ke gereja kan. Begitu. Yang ngapain harus ke gereja, juga interaksinya tidak sampai ke situ kan. Apalagi tausiah di sana. Ya, itu kan seperti itu. Kalau ada juga kiai yang ketepatan dia itu tokoh lintas agama, ya wajar kalau dia berceramah di gereja, silahkan. Begitu. Tapi kalau kita kiai-kiai pesantren kelutuk kayak gini kan, enggak lah, gitu. Ya beda lah. Beda. Tapi tidak harus kita terus menghujat yang ke sana. Terus yang ke sana terus ngajak-ngajak kita, sampean harus ikut, ya enggak. Iya. Kita berbeda kok anunya. Apa ya? Porsinya, tempatnya itu kan. Kita harus memahami itu. Ya, hukum untuk dia belum tentu pas untuk saya. Iya, Gus. Ya, apalagi untuk Dimas, beda lagi gitu loh. Beda lagi. Dimas jangan ngambil dasar pedoman, wah itu anu saja, datang Gus Dur saja ceramah di gereja, maka saya juga boleh. Loh, beda sama karo Gus Dur gitu. Aduh, Langit bumi ya Gus ya. Iya, kan berbeda itu. Iya. Ya. Jadi yang terpenting bagaimana kita saling memahami lah. Iya. Saling memahami, saling menghargai, saling menghargai itu. Ya, dan di masyarakat yang disayangkan justru sekarang dengan banyaknya konten media sosial yang diserap, yang dicerna, ini justru mereka tadi yang disampaikan Gus Yusuf, kiai saja bisa berceramah dan mereka menganggap posisi kedudukannya mereka sama dengan kiai gitu, karena memang merasa satu agama gitu, guys. Ya itu, maka harus bisa memahami, sekali lagi, memahami posisi kita. Posisi kita ya. Memahami posisi. Pak Jokowi seorang Muslim taat. Ya. Beliau datang ke gereja mengucapkan selamat Natal, menyapa jamaah gereja. Loh, itu Pak Jokowi presiden. Nah, Anda mau datang juga ke gereja kan juga ngapain gitu, kan beda gitu loh. Ngapain beda. Terus ada yang datang ke gereja menjadikan kekafiran. Oh tidak. Tidaklah, tinggal tergantung orangnya, tinggal tergantung niatnya masing-masing. Itu loh. Yang terpenting di situ. Jadi kita harus saling memahami gitu loh. Baik.
Terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda hamba Allah yang ada di Temanggung, sekaligus untuk Anda keluarga FAS yang sudah mendengarkan dari pertanyaan atau surat pendengar yang sudah kami bahas di malam ini. Yang spesial untuk kita yang malam ini mendengarkan Baiti Janati Rumahku Surgaku edisi 27 Desember 2022. Dan malam ini seperti biasa kami akan menjawab juga beberapa pertanyaan. Kami buka di WhatsApp kami, message Anda di 081578709840. Anda juga bisa bertanya di mana Anda bisa manfaatkan Instagram dan juga Twitter kami. Jangan lupa follow @fasfmmagelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas, Gus Yusuf yang kami takdimi. Alhamdulillah malam ini bisa mendengarkan kembali tausiah Gus Yusuf di Baiti Janati. Alhamdulillah malam ini kami berkumpul bersama keluarga karena sedang menikmati liburan. Nah, Gus, saya mau tanya nih terkait dengan tadi yang disampaikan Gus Yusuf. Bagaimanakah sebenarnya kita untuk menyikapi saudara-saudara kita yang non-muslim ini? Wah, jadi kenapa bahas non-muslim ini? Soalnya banyak sekali Gus teman-teman saya yang non-muslim saat ini tiba-tiba gimana ya, menggunakan kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan menjadi bahasa mereka. Katakanlah mereka kaget, astagfirullahaladzim, mereka kagum, masya Allah, mereka seperti hal-hal yang kita lakukan ini Gus. Nah, saya sering heran kenapa mereka menggunakan kalimat-kalimat kita yang notabene kalau bagi kita itu kan doa dan juga pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara bagi mereka, saya justru apakah mereka menghina atau mencibir atau seperti apa ini sebenarnya, dan bagaimana kita untuk menyikapinya? Terima kasih Gus Yusuf dari Adnan yang di Temanggung. Tidak masalah. Jadi inilah yang namanya pribumisasi. Pribumisasi ya Gus? Ya, Oke. pribumisasi. Kan bahasa kita ini banyak yang diserap dari bahasa Arab. Oh iya. Ya, bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab banyak. Seperti contoh, wah lezat sekali. Ini dari bahasa Arab ladzat, pamannya kan. Ya, musyawarah itu juga dari bahasa Arab. Itu kan banyak sekali ya. Ya. Nah itu teman-teman non-muslim yang sudah bergaul lama dengan kita, ini akan secara refleks. Itu loh. Piye sesuk mangkat mancing ora? Namanya kan tanya gitu. Ya. Insya Allah aku teko. Ini kok insya Allah. Iya. Nah, karena dia juga sering mendengar dari kita, gitu loh. Oke. Sering mendengar dari kita. Bahkan ketika kaget, innalillah, meninggal toh, kan seperti itu. Nah, itu mereka secara refleks. Jadi bukan ada niat mereka itu untuk melecehkan atau guyonan atau apa, itu menurut saya wujud ya tadi pembauran tadi. Habit ya. Pembauran tadi ya. Jadi yang ini sebetulnya kita nggak usah diskusi terlalu panjang soal ini. Yang mendiskusikan justru pemuka-pemuka agama. Pemuka agama ya. Kristennya. Boleh apa enggak menurut Kristen? Gitu. Menurut mereka ya? Menurut mereka boleh apa enggak itu loh. Karena subhanallah itu maknanya adalah memuji kepada Allah Tuhan kita. Gitu kan? Iya. Memuji kepada Tuhan kita. Innalillah, semua itu puji-pujian semua. Iya Gus. Semua insya Allah itu juga mengakui bahwa Allah itu yang maha menentukan, kita boleh berencana. Tapi kalau Allah berkehendak, nah ini berarti mengakui bahwa Tuhan kita ini maha kuasa. Iya. Nah ini kalau menurut mereka seperti apa kan juga kita nggak tahu. Tapi bagi kita no problem. Mereka mau baca Fatihah juga monggo. Ya gitu. Mau baca Yasin kalau apal juga monggo itu kan. Karena juga ada teman Nasrani yang dia itu apal kulhu. Iya. Karena apa? Karena dia tiap rumahnya dekat masjid, Dekat terus. masjid. Oke. Umat Nasrani tapi apal puji-pujian sholawat. Lu rapal piye Gus, mau aku benesok krungu terus sih. Oh gitu ya. Menesok mesti krungu. Oke. Sekolah masjid akhirnya dia hafal siir-siiran Jawa itu kan. Iya, siir Jawa. Ya menurut saya nggak masalah lah. Enggak masalah ya. Dan saya yakin mereka tidak punya niat untuk melecehkan atau apa. Dia ya semata-mata karena tadi kadung cedak, kadung akrab dan ya Jadi membumi ya. Ya membumi. Oke.
Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Adnan yang ada di Temanggung ya. Baik, terima kasih. Gus, terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Adnan ini, apakah juga bagian dari sebenarnya atau sebaiknya kita memang syiar secara baik, artinya dengan keramahan sehingga sangat diterima. Tidak dipaksa, mereka pun secara refleks otomatis bisa mengucapkan atau bahkan bisa mengatakan hal-hal yang di luar dari keimanan mereka itu, Gus. Iya, tadi memang seperti yang kita diskusikan kemarin ya, Ya. bahwa dakwah dengan perilaku ini akan lebih bisa diterima. Ya. Rasulullah itu dakwahnya dengan akhlak, dengan akhlak, tanpa kita harus menceramai, tanpa kita harus mengajak, Ya. hanya karena melihat keramah tamahan Islam, melihat keluhuran budi pakerti Rasulullah, melihat sifat belas kasihnya Rasul, akhirnya mereka tertarik dengan Islam. Ya disitulah. Ya, tadi karena Islam itu adil. Jadi ada satu riwayat ya Dimas, ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, ada seorang Yahudi ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena di Madinah waktu itu Rasulullah memberikan hak kepada semua penduduk tanpa terkecuali. Anda non muslim tapi ikut kepada piagam Madinah, Anda siap hidup berdampingan dengan umat Islam di sini, Anda mau membayar pajak sebagaimana rakyat yang lain, maka Anda wajib saya lindungi, kata Rasulullah. Madinah adalah milik kita bersama. Contohnya seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ketika perang Uhud itu ada seorang Yahudi yang ikut berperang. Bahkan dia rela menjadi tameng hidup ketika Rasulullah diserang. Ya. Dia mengorbankan dirinya menjadi benteng hidupnya Rasulullah karena mencintai Rasulullah. Begitu. Padahal dia bukan muslim. Sampai akhirnya dia mati di peperangan. Masya Allah. Setelah dia mati, sahabat-sahabat pada bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Cara menguburkannya, Ya. cara memandikannya bagaimana? Loh kenapa? Dia seorang Yahudi, tapi karena mencintai panjenengan, karena dia cinta terhadap Madinah, cinta terhadap negara, itu kan? Ya. Nah, Rasulullah menyampaikan, sudah diantar aja, dibawa pulang ke keluarganya, biar dia dimandikan, dikubur sesuai dengan keyakinannya. Nah, terus ini kira-kira syahid enggak ya Rasul? Udahlah, kamu enggak usah ngurus itu. Soal syahid atau tidak itu Allah. Itu kata Rasulullah seperti itu. Begitu. Jadi kalau di Indonesia TNI itu ya isinya mungkin ada muslim, ada non muslim, Ya. tapi satu tekad demi merah putih kan, Ya, Gus. demi tanah air. Nah itu yang namanya ukhuwah watoniyah di situ itu. Jadi menurut saya itu memang ya satu kelebihan yang harus kita jaga. Bagaimana kita mengikuti teladan Rasulullah agar bisa menghormati sesama, mencintai, mengasihi. Ya, yang terpenting kita hidup damai gitu. Ya. Begitu, baik, terima kasih untuk Anda malam ini yang sudah bergabung di 90.1 Fast FM di live streaming kami, atau juga untuk Anda pemirsa yang saat ini sudah mendengarkan dan menyimak di YouTube channelnya. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di 081578709640-nya dari Pak Trasno yang ada di Magelang. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf dan Mas Dimas. Saya mau menanyakan, banyak sekali di beberapa mall dan juga di beberapa tempat-tempat dep store menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak yang memakai pakaian Ramadan,
koko, berhijab dan juga lainnya. Padahal mereka tentu tidak tentu muslim ini Gus, karena diperintahkan saja oleh atasannya. Nah, demikian juga dengan perayaan Natal ini Gus. Banyak sekali saya mengenal orang-orang yang biasanya muslim, ini juga dipakaikan oleh beberapa aksesoris Santa Claus dan juga yang lainnya, aksesoris Natal begitu Gus. Hukumnya bagaimana Gus sebenarnya untuk mereka yang bekerja seperti itu? Terima kasih. Ya, itu kan kebijakan perusahaan-perusahaan ya. Ya, Kebijakan perusahaan-perusahaan. Memang itu sebetulnya tidak harus dipaksakan. Artinya perusahaan itu tidak boleh memaksa kepada karyawannya ya, ketika hari Natal yang muslim harus pakai topi Sinterklas gitu kan, ya, terus harus pakai jubah. Itu yang tidak boleh adalah memaksanya. memaksanya ya. Kalau dia memakai dengan tanpa keterpaksaan, yaitu hukumnya juga kembali lagi berbeda-beda. Ada ulama yang secara tegas mengatakan tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika kita menyerupai mereka, maka kita termasuk golongan dari mereka. Ya, Nah, itu menjadi dalil ulama-ulama yang tidak memperbolehkan. Tapi bagi yang memperbolehkan, meski mungkin hukumnya makruh, asal tidak berniat menyerupai mereka, nah, itu berbeda lagi gitu loh. Yang penting tetap menjaga keimanan, keislaman. Nah, kadang-kadang itu kan sama dengan tuntutan skenario. Ketika dia main drama, main film, tuntutan skenarionya saya harus menjadi seperti ini, seperti ini. iya Gus. Pertanyaannya kan seperti itu. Tapi kalau mengambil langkah hati-hati, menurut saya umat Islam tidak harus untuk menunjukkan tolerannya harus berpakaian Sinterklas. Begitu. Tidak harus, tetapi bagaimana kita penghargaan, penghormatan kepada mereka justru dalam keseharian. Justru dalam keseharian itu loh. Itu menurut saya yang paling fundamental. Ya, Apalah artinya di mall pada pakai pakaian Sinterklas, pakai jubah, pakai Natalan. Tapi ternyata kemarin di Bogor masih ada umat Kristiani yang pengen beribadah di rumah diusir. ya, Itu menurut saya malah lebih fundamental. Lebih fundamental itu loh. Karena apa? Ya hak mereka untuk beribadah gitu loh. Hak mereka untuk beribadah. Alasannya, karena itu bukan gereja, itu rumah pribadi kok buat ibadah Natal. Ya karena mereka memang belum punya gereja. begitu. Kalau pemerintah udah bikinkan gereja, ya mungkin akan berbeda. Itu diusir. Itu yang kita prihatin. Kok masih ada seperti itu? Ya, Kok masih ada seperti itu loh. Ya. Jadi di satu sisi hiruk pikuk Natal diramekan di mall, di jalan-jalan dengan pakaian-pakaian seperti itu. Tapi kebutuhan fundamen malah justru dilarang. oke. Kalau umat Kristiani ditanya kan, enggak usah lah umat Islam pada pakai-pakai gitu. Yang penting kita bisa beribadah tenang kan itu. Itu kebutuhan yang mendasar. Yang mendasar ya. Jadi tidak haruslah kalau Anda keberatan ya tinggal ngomong aja ke Manajemen ya. perusahaan, manajemen. Wah maaf saya tidak bisa berpakaian seperti itu. Sampaikan aja, saya yakin nggak akan memaksa. Oke. Persoalan lebaran terus mereka pada pakai baju koko. Baju koko itu bukan baju muslim. Ya. Di Arab di sana nggak ada baju koko. Nggak ada ya Gus ya? Baju koko itu malah justru berasal dari Cina kan. Dari Cina. Ya, cuman karena enak nyaman dipakai ibadah akhirnya banyak umat Islam yang memakai baju itu. Oke. Peci ini juga identitas Indonesia, bukan identitas keislaman. Begitu. Karena mayoritas di Indonesia ini umat Islam, maka ya identik menjadi identitas Islam. Islam. Padahal banyak
orang-orang Nasrani, apalagi pejabat-pejabat publik kan ya pakai peci Peci semua, juga ya. padahal dia non muslim. Non-muslim. Ya, itu nggak masalah. Ya. Begitu ya, baik. Terima kasih, ada satu pertanyaan terakhir di malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dari sebentar ini banyak sekali ya. Oke, kita pilih dari Fitri yang ada di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf. Saya Fitri yang ada di Magelang nih Gus. Banyak sekali Gus, di momen-momen tahun baru memang seperti biasa kalau anak muda menghadiri tadi yang disampaikan Gus Yusuf, gegap gempitanya suasana pergantian malam. Saya memang masih prihatin dari tahun ke tahun masih ada saja anak-anak muda yang mencontoh budaya barat seperti hingar-bingarnya, bahkan mohon maaf terjadi free sex dan juga yang lainnya yang tidak kita inginkan, Masya Allah. Nah, bagaimana Gus, bagaimana cara kita untuk terus memberikan satu campaign bahwasanya silakan untuk menikmati suasana atau pergantian tahunnya, tetapi tidak dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Ya, yang nggak boleh kan di situ narkoba, free sex, terus tawuran. Ya, Itu tidak hanya tahun baru, hari apapun, bulan apapun juga nggak boleh. Cuman ketika tahun baru itu memang ya menjadi terkonsentrasi kan, ya Gus. karena masyarakat kumpul dan menganggap itu saatnya berpesta. Bagi sebagian anak muda memang pesta itu identik dengan minuman keras, narkoba. Ya, Pesta itu identik dengan free sex, itu kebebasan ya. kebebasan. Nah, itu yang harus dijaga betul. Ya, Harus dijaga betul. Jadi saya sepakat kalau tahun baru itu menjadi hari keluarga. Ini pada liburan bareng keluarga itu akan lebih aman. Akan lebih aman itu loh. ya, Daripada anak-anak liburan sendiri-sendiri, ya. pada keluyuran sendiri-sendiri. Mending bareng keluarga itu loh. Atau mungkin bareng-bareng dengan sekolahan. Ini kan banyak juga sekolah yang ngadain wisata, Ya, religi dan lain sebagainya. Daripada itu dilepas nanti pada jalan sendiri-sendiri, berpasang-pasangan dan lain sebagainya, itu yang ya jujur Subhanul Waton sendiri, anak-anak liburan hari ini sudah kita tarik semua masuk pondok semua. begitu. Libur 15 hari, Ya, ya sebelum tahun baru kita tarik. oke. Karena kita melihat anak-anak itu juga belum begitu kuat. Kalau di rumah diajak temennya keluar, diajak ke alun-alun, diajak ke tempat wisata, wah ini bahaya. Oke. Udah liburnya kita majukan, pokoknya akhir tahun sudah di pesantren. Ya, Ini alhamdulillah hari ini tak cek tadi udah pada mulai datang. Yang perempuan, yang laki-laki besok. ya, Jadi ini anak-anak sudah bisa nanti kontemplasi di pesantren lah. Malam tahun barunan di pesantren. ya. Ya itu akan insya Allah lebih aman. Oke Gus. Jadi sekali lagi kalau untuk aman generasi muda, ya hari ini ya pesantren. Amin. Insya Allah akan lebih aman, lebih terjaga gitu. Kalau di pesantren putra-putra panjenengan. Ya, Itu langkah konkret lah daripada kita berbusa-busangan dan bocah-bocah. Tapi kalau di rumah nggak bisa. ya, Ya kalau di rumah lagi duduk disamperin temennya, ya. di WA temennya, ayo keluar ya. Alasannya reunian. Ya macem-macem lah sekarang itu. Ya, Ya paling aman di pesantren lah kalau memang pengen mengamankan putra-putranya. Ya. iya. Baik, terima kasih Gus Yusuf ya. Baik, dan di malam ini keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami di Baiti Janati, Rumahku Surgaku untuk edisi Selasa 27 Desember 2022. Sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan di malam ini sudah Anda kirimkan. Akan tetapi masih banyak sekali ya keluarga Fas yang belum sempat kami jawab. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan membahas untuk Anda. Kini saatnya kita dengarkan closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, berlaku adil itu adalah ciri-ciri orang beriman. Adil kepada sesama, adil kepada siapapun. Bahkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah menyampaikan
la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, mengunjungi saudara kita non muslim. Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Jadi haknya non muslim harus tetap dikasih sebagai warga negara, sebagai tetangga, sebagai karyawan, tetap harus kita kasih. Karena mereka bukanlah orang-orang yang yuqatilukum, bukan orang-orang yang memusuhi kita, memerangi kita. Mereka adalah orang-orang yang siap hidup damai berdampingan dengan kita. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka bukan orang-orang yang mengusir kita dari Indonesia, tetapi mereka juga penduduk Indonesia sama dengan kita. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Maka berbuatlah adil kepada mereka, karena sesungguhnya innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dengan keadilan kita hidup damai berdampingan, Indonesia akan aman. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk keluarga FAS, pemirsa Gus Yusuf Channel yang malam ini sudah menyimak Baik di Jannati. Mohon maaf untuk beberapa kesempatan yang belum sempat kami hadirkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dari Jalan K. Hasyim Asy'ari nomor 7 Bagutan Tegarjo Magelang, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.